Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin. Allahumma tawaffana muslimin. La mubaddilina wa la mughayyirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi li jami'il alamin wa syafi'il mudnibin wa qaidil gurril muhajjalin wa ala alihi abhuril kamilin wa ashabihil hadin al-muhtadina ila yaumiddin wa ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam semoga tercurah limpah kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratil muhtaramin, pada pagi ini akan kita bahas tentang satu maqalah yang keenam, wal maqalatus sadisah an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kam min mustadrijin bin nikmatin alaihi wa kam min maftunin bis sana'i alaihi wa kam min maghrurin bis sitri alaihi. Abdullah bin Mas'ud mengutarakan suatu maqalah. Kata Abdullah bin Mas'ud, banyak kam min mustadrajin ay ma'khudu qalilan bin nikmatin bi aktsariha alaihi. Banyak orang yang dicabut, diambil sedikit-sedikit kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, banyak orang wa kam mim mabtunin bisana'i alaihi. Banyak orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan balanya bisana'i, dengan pujian dari bikasratis sana innas, dengan banyaknya pujian dari manusia. Dan yang ketiga, kata Abdullah bin Mas'ud, banyak orang yang tertipu hatinya, mutmainnu qalbu fid dunya ghafilun 'anil akhirah. Tertenang hatinya, merasa tentang hatinya, hidup di dunia dan dia lupa di akhirat, kepada akhirat, karena bisitri, ditutupi oleh Allah aib-aibnya. Tiga maqalah yang pertama, tiga maqalah yang diutarakan oleh Abdullah bin Mas'ud tersebut menjadi motivasi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kata Abdullah bin Mas'ud, kami mustadrajin bin nikmatin alaihi. Banyak orang yang dicabut sedikit-sedikit nikmat. Allah memberikan nikmat kepada kita, yang mana nikmat itu harus disyukuri oleh kita. Apabila nikmat tersebut tidak disyukuri, maka nikmat tersebut akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah, apabila kita mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nikmat tersebut akan Allah tambah. Tapi apabila kita kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nikmat tersebut akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Abdullah bin Mas'ud, banyak orang yang Allah cabut nikmatnya. Setelah Allah berikan nikmatnya kepada orang tersebut, lalu Allah cabut. Kenapa Allah mencabut nikmat dari seorang tersebut setelah Allah berikan nikmatnya? Akibat apakah yang menyebabkan nikmat kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, nikmatnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu karena kita kurang bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada kita, maka kita harus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Namun ketika kita disuruh syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita menyukuri nikmat dengan cara yang tidak baik. Dengan salah cara menyukuri nikmat tersebut. Banyak dari kita menyukur nikmat itu hanya dengan kebiasaan-kebiasaan. Seperti kita syukur nikmat dengan memakan makanan, kita syukur nikmat dengan mengumpulkan orang, kita bersyukur nikmat dengan berpoyak-poyak. Syukur nikmat itu bukan seperti itu. Tapi syukur nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah dengan cara kita menjadikan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehendak, dengan sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan nikmat harta. Harta difungsikan berdasarkan keinginan Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk melaksanakan ibadah. Dengan harta kita makan lalu kita ibadah, itu syukur nikmat. Dengan harta kita belikan baju untuk ibadah, itu syukur nikmat. Dengan harta kita untuk belajarnya pun itu nikmat, syukur nikmat. Ibadah kita, belajar kita, kerja kita yang digunakan dari harta kita diterapkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, itu adalah nikmat. Apabila nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita lalu kita disalah fungsikan dengan sesuatu kemaksiatan, maka sedikit-sedikit Allah akan cabut nikmat itu. Kita diberikan oleh harta oleh Allah, lalu harta itu dipakai untuk bermaksiat kepada Allah, maka sedikit-sedikit harta itu akan Allah cabut dari kita. Hati-hati ketika kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita tidak bersyukur kepada nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat tersebut akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya nikmat secara materi, tapi nikmat itu, nikmat iman pun harus kita syukuri. Banyak dari kita bersyukur itu untuk nikmat secara materi saja. Kalau kita punya harta, kita bersyukur nikmat. Kalau kita punya rumah, kita bersyukur nikmat. Kalau kita punya mobil, kita syukur nikmat. Kalau kita punya jabatan, kita syukur nikmat. Jadi kebanyakan dari kita syukur nikmat itu adalah melaksanakan syukur itu dalam bentuk materinya saja. Padahal nikmat yang Allah berikan kepada kita itu ada nikmat yang sangat besar. Apa nikmat yang sangat besar? Yaitu ketika kita diberikan keimanan, diberikan Islam, diberikan iman. Itu nikmat yang sangat besar. Kita diberikan kenikmatan bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan sholat, itu nikmat dari Allah, nikmat yang besar, nikmat iman. Kita diberikan oleh Allah bisa ibadah, bisa membaca Al-Quran, nikmat besar, harus kita syukuri. Kita bisa sholat, nikmat besar. Kita bisa berpuasa, nikmat yang sangat besar. Jarang orang mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, nikmat besar, yaitu nikmat iman. Jarang dari kita setelah melaksanakan sholat, ya Allah, alhamdulillah saya diberi hidayah oleh Engkau bisa melaksanakan sholat. Jarang kita mengucapkan alhamdulillah setelah bisa melaksanakan membaca Al-Quran. Jarang dari kita bersyukur kepada Allah karena telah melaksanakan ibadah puasa. Jarang dari kita bersyukur karena telah bersedekah. Jarang. Kebanyakan dari kita menyukuri nikmat Allah itu materinya saja, bukan nikmat secara non materi. Nikmat, justru nikmat yang paling besar itu yang harus kita syukuri.
yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Ketika kita bisa melaksanakan amal ibadah, kita harus syukur. Tidak semua orang bisa ibadah. Tidak semua orang bisa baca Quran. Tidak semua orang bisa zikir. Tidak semua orang bisa ibadah haji dan umrah. Tidak semua. Tapi kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala karena nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila tidak disyukuri nikmat tersebut, Allah akan cabut nikmat tersebut. Jadi kenapa Allah mencabut nikmat yang telah diberikan kepada kita? Karena kita tidak bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi jangan menunggu mensyukuri nikmat itu, menunggu nikmat yang lebih besar. Tapi nikmat yang kecil harus kita syukuri. Ushkuril qalil hatta ya'tiyakal katsir. Bersyukurlah akan nikmat yang kecil supaya nikmat yang besar datang. Bagaimana nikmat yang besar akan datang sementara kita nikmat yang kecil juga tidak bisa mensyukurinya? Maka belajarlah kita untuk mensyukuri nikmat yang kecil supaya nikmat yang besar akan datang. Jadi nikmat bisa hilang, dicabut sedikit-sedikit oleh Allah itu. Banyak orang yang dicabut nikmatnya bisa sedikit-sedikit oleh Allah karena akibat dari kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kenapa Allah mencabut nikmat sedikit-sedikit dari kita? Akibat apa? Yaitu akibat kita banyak dosa. Banyaknya dosa mengakibatkan kita dicabut rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala karena banyak maksiat lisan, dengan berbicara jelek, dengan memfitnah orang lain, dengan menggunjing orang lain, dengan berbicara membicarakan kejelekan orang lain atau ghibah, dengan memfitnah orang lain. Itu maksiat lisan. Maksiat mata dengan menonton sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Nanti nikmat Allah akan dicabut. Nikmat kaki dengan berjalan kepada tempat yang dimaksiat kepada Allah. Ketika kita panca indera kita dipakai untuk bermaksiat kepada Allah, maka sedikit-sedikit nikmat itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita bermaksiat manusiawi, karena manusia tempatnya dosa, al-insan mahalul khata' wan nisyan, tempatnya dosa, maka supaya tidak dicabut nikmat tersebut, cepat kita tobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Kita maksiat sekarang, istighfar sekarang. Astagfirullahaladzim. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dimaksum dari dosa, tapi beristighfar tidak kurang 70 dalam satu riwayat. Dalam satu riwayat yang lain 100 kali Rasulullah SAW beristighfar. Padahal beliau sudah dimaksum. Kita yang banyak dosa, istighfar cuma 3 kali. Sangat jauh. Harusnya lebih dari Rasulullah SAW. Lalu itulah supaya nikmat itu tidak dicabut oleh Allah ketika kita banyak dosa yang tidak dipinta ampunannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita caranya beristighfar? Kalau bisa kita mendatangi, kalau annum idzalamu anfusum ja'uka fastaghfirullah wastaghfirullah rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Apabila kamu mendolim diri sendiri lalu kamu datang kepada Rasul, maka minta ampun di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dosamu akan diampuni, taubatmu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ayat itu tidak menyebutkan apakah Rasul masih hidup atau Rasul sudah meninggal, sudah wafat. Tidak menyebutkan. Ketika kita berziarah, datang kepada Rasulullah, lalu kita bertobat di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengaku dosa di hadapan Rasulullah dengan hati kita, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Rasul jauh karena kita perlu ongkos, misalnya datang ke Madinah untuk mendatangi Rasulullah. Di kita masih banyak ahli waris Nabi, para alim ulama, mendatangi para alim ulama, mendekati para aulia Allah, warasatul anbiya. Mudah-mudahan dengan mendekati beliau juga kita berziarah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada satu riwayat menyebutkan barang siapa yang berziarah kepada alim ulama, maka sama berziarah kepada baginda kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita harus berziarah kepada ulama sholihin supaya kita diberikan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, yang mengakibatkan dicabutnya nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita adalah karena kita banyak dosa. Yang ketiga, kenapa Allah mencabut nikmat dari kita? Yang dikhawatirkan dicabut nikmat dari kita itu adalah karena kita beribadah tidak ikhlas. Walaupun dalam suatu tingkatan ikhlas itu ada rupa-rupa. Ada yang ikhlas itu karena Allah. Ada juga yang menafsirkan ikhlas itu ada tingkatan yang kedua, mencari dunia tapi dalam niat karena Allah. Ada juga takut kepada menjauhi dosa karena Allah. Tapi intinya beribadah itu bukan untuk hal yang dunia. Kalau kita beribadah hanya untuk mencari dunia saja, itu dikhawatirkan nikmat akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Banyak dari kita beribadah untuk sesuatu yang sementara. Membaca Quran supaya naik jabatan. Bersolawat supaya banyak hartanya. Berzikir, membaca hizib supaya mempunyai pengaruh. Itu semuanya hal yang dunia. Untuk supaya kita selektif karena kita itu diperintah oleh Allah untuk mencari dunia, untuk selektif harus kita bagi. Ini ibadah untuk akhirat, ini ibadah untuk dunia. Ini untuk lillahi ta'ala, ini untuk ikhtiari. Jadi, harus dipisahkan. Tidak semuanya ikhtiari untuk ikhtiar dunia, tapi hal ini amal ibadah khusus karena Allah. Jangan dicampur untuk minta hadiah dunia umpamanya. Tapi ada juga amalan untuk dunia, karena kita juga disuruh wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolongnya kepada Allah dengan sabar dan salat. Salat itu berdoa. Minta hadiah dunia dengan berdoa, minta akhirat dengan doa. Dengan berdoa. Man arada dunia wa man aradal akhirah. Siapa orang yang menginginkan dunia, siapa akhirat juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus berdoa. Cuma dalam berdoa itu jangan melulu kita berdoa untuk hadiah dunia. Dikhawatirkan nanti di akhirat kita tidak dapat pahala. Wa minan nas may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara manusia ada yang pernah rabbana atina, wahai Tuhan,
berilah saya di dunia, tapi dia tidak dapat bagian di akhirat. Dan dia berkata, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan ikhlas itu bukan amalan yang gampang. Amalan ikhlas itu adalah amalan buah dari istiqomah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Barulah ikhlas. Jadi ibadah itu harus ikhlas. Tidak mungkin kita bisa ikhlas dalam beribadah kalau tidak istiqomah. Karena ikhlas itu adalah hadiah ketika kita beribadah secara istiqomah. Mungkin pertama kita beribadah pengen dilihat orang-orang lain. Mungkin ketika kita beribadah ada riyanya, ada ujubnya, ada takaburnya. Tapi dengan lama-kelamaan kita beribadah diistiqomahkan, Allah akan mengikis sifat-sifat jelek dalam hati kita. Riyanya hilang, ujubnya hilang, takaburnya hilang. Setelah riya hilang, ujub hilang, takabur hilang, Allah akan memberikan keikhlasan. Itulah hadiah dari Allah, ikhlas itu. Kalau umpamanya kita dalam beribadah tidak bisa merubah ibadahnya, tidak ikhlas, sedikit-sedikit nikmat itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua itu kita harus ikhlas dalam beribadah. Yang keempat, nikmat itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak berbakti kepada orang tua. Kita harus berbakti kepada orang tua. Ayatnya jelas, anishkurli wali walidai. Bersyukurlah kamu kepadaku, kepada Allah, dan berbaktilah wali walidai kepada ibu bapak kita. Ibu bapak itu yang harus kita berbakti itu ada 3, yaitu man zawwajaka, man waladaka, man allamaka. Ada orang tua yang melahirkan kita, man waladaka, orang tua kita asli. Ada orang tua yang menikahkan kita, yaitu mertua kita. Dan ada orang tua yang mengajarkan kita, adalah guru kita. Kita berbakti kepada 3 orang ini, maka kita akan berkah hidupnya. Tapi kalau kita tidak berbakti kepada 3 orang ini, maka Allah akan mencabut nikmatnya. Jadi karena kita tidak bersyukur kepada nikmat yang diberikan Allah, tidak berterima kasih, tidak berbakti kepada orang tua. Karena orang tua itu adalah keramat. Kita pengen berkah, datang ke makam, boleh, tapi jangan dilewat orang tua. Kita minta berkah dengan amalan sementara, dengan orang tua kita tidak baik. Orang tua perbaharui dulu kita untuk berbakti kepada orang kita sendiri. Itu kalau kita tidak berbakti kepada orang tua kita, maka nikmat itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita orang yang banyak bermaksiatnya, banyak dosanya, tapi dia berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada orang tuanya, dia diangkat derajatnya oleh Allah. Karena keberkahan berbakti kepada orang tuanya. Yang keempat, yang kelima, kenapa nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kita memutuskan tali silaturahmi dengan siapa saja, terutama dengan saudara kita. Karena perbedaan ekonomi, adik dan kakak berpisah. Karena perbedaan jabatan berpisah. Karena berbeda kasta, kita jadi berpisah, putus tali silaturahmi dengan saudara, dengan tetangga, dengan teman-teman
yang dulu akrab dengan kita, karena ada perbedaan tentang masalah ekonomi, masalah pangkat dan masalah yang lainnya, sehingga kita tidak bisa memutuskan tali silaturahmi. Orang yang memutuskan tali silaturahmi, maka dia akan dicabut nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kelima. Lalu yang selanjutnya, kenapa Allah mencabut nikmat dari kita? Karena kita tidak ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Orang yang tidak ridho dengan qada dari Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat yang diberikan kepada orang tersebut Allah akan cabut. Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu adalah nikmat yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya itu diberikan oleh Allah. Kekayaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemiskinan pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepintaran diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bodoh pun Allah yang memberikan. Pangkat Allah yang berikan. Tidak bisa pangkat pun Allah yang berikan. Semua itu diatur oleh Allah. Kita harus menerima apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tidak menerima sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada qada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat yang ada akan Allah cabut. Yuk kita menerima apa yang diberikan dari Allah. Itu sesuatu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita menerimanya. Kalau kita diberikan kekayaan, terima kekayaan itu dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak kaya tapi kita miskin, terima kemiskinan dengan bersabar kepada musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Terima nikmat ilmu itu dengan nabi mengamalkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diberi ilmu, orang bodoh. Terima nikmat Allah itu dengan cara apa? Dengan tolab. Allah memerintahkan mencari, memerintahkan mengertinya. Kita ditugaskan untuk mencari bagi orang yang bodoh. Orang yang mencari itu menerima apa kedudukan kita. Jadi orang yang soleh dengan ikhlas beribadahnya. Orang yang banyak maksiat dengan banyak istighfar. Jadi kita diberikan menerima qada dari Allah Subhanahu wa taala itu, terima apa yang diberikan Allah, itulah yang terbaik bagi kita. Jangan melihat kebaikan dari orang lain yang diberikan kepada orang lain, tapi lihatlah kebaikan yang diberikan Allah kepada kita. Oleh karena itu, ketika Allah menyebutkan dalam suatu hadis, ada orang yang diberikan gelar oleh Allah syakiron wasobiron, orang yang syukur dan orang yang bersabar. Siapa? Man nadhara fi dinihi ila man fawqahu wa nadhara fi ila man dunahu, yaitu orang yang ketika melihat akhirat lihat ke atas. Apabila melihat urusan dunia, lihat ke bawah. Untuk akhirat kita lihat ke atas. Kenapa orang lain bisa baca Quran, kita tidak bisa baca Al-Quran? Akhirnya kita berupaya untuk bisa membaca Al-Quran. Kenapa orang lain bisa sholat tahajud, kita tidak bisa sholat tahajud? Lalu kita berupaya pengen sholat tahajud. Kenapa orang lain bisa puasa, kita bisa berpuasa? Kita berupaya untuk puasa. Jadi untuk akhirat lihatnya ke atas. Tapi untuk lihat urusan dunia lihatnya ke bawah. Kalau kita punya mobil, lihat orang yang punya motor, alhamdulillah kita punya mobil, tidak kehujanan. Tetangga kita punya motor, yang punya motor lihat yang punya sepeda.
Yang punya sepeda, lihat yang berjalan kaki. Yang berjalan kaki, lihat orang yang lumpuh. Yang lumpuh, lihat yang mati. Jadi untuk urusan dunia lihatnya ke bawah. Orang yang urusan akhiratnya lihat ke atas, urusan dunia lihat ke bawah, nanti Allah akan berikan gelar baginya syakiran wa sabiran. Orang yang bersyukur dan orang yang bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan dicabutnya nikmat Allah itu ketika kita tidak ridho dengan qada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu hadis kursi sampai Allah mengancam kepada kita, barang siapa yang tidak bersyukur kepadaku lalu dan tidak sabar kepada musibah yang diberikanku, maka carilah Tuhan selain aku dan keluarlah dari langitku. Sampai seperti itu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus ridho kepada qada dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kenapa Allah mencabut nikmat? Karena kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda orang takut kepada Allah itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menjauh. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan semangat juang untuk mencari sesuatu. Maka orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala maka timbul semangat juang dalam hatinya. Tentara, polisi dibentuk oleh pemerintah asalnya dari takut. Karena pemerintah tahu negara akan dijajah, takut dijajah oleh orang lain, negara lain, akhirnya dibentuklah tentara. Karena tidak takut aman, maka dibentuklah polisi. Bapak-bapak mencari nafkah keluarganya, karena takut anaknya tidak bisa sekolah, karena takut keluarganya tidak bisa makan, asalnya dari rasa takut. Sehingga dengan rasa takut tersebut timbullah semangat juang. Nah itu, ini nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang harus kita syukuri. Jangan sampai kita kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak menyukurinya, maka akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulang lagi yang tadi disebutkan, makalah yang pertama, kami mustadrajin bin nikmatin alaihi. Banyak orang yang dicabut sedikit-sedikitnya nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang makalah kedua, Abdullah bin Mas'ud mengutarakan kami maftunin bisanai alaihi. Banyak orang yang kena fitnah. Karena apa? Karena dia bikasratis sana innas. Karena banyak dipuji oleh manusia. Hati-hati. Kalau kita dipuji oleh orang, kita dipuji karena keilmuan kita. Kita dipuji dengan harta kita. Kita dipuji dengan jabatan kita. Kita dipuji dengan kesolehan kita. Kita dipuji dengan ketampanan kita, kecantikan kita. Hati-hati. Ketika kita dipuji oleh seorang, cepat hati kita pasrahkan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita itu tidak layak untuk dipuji. Bukan tempatnya pujian. Pujian adalah milik Allah. Kita dipuji pintar, yang punya pintar Allah. Kita dipuji untuk jabatan, yang punya jabatan Allah. Kita dipuji kekayaan kita karena punya kekayaan Allah. Kita dipuji dengan kecantikan, kegantengan kita. Yang punya kecantikan, kegantengan hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah itu banyak orang terfitnah karena dipuji oleh manusia. Karena saking banyaknya jamaah, akhirnya kita lupa diri dan lupa daratan. Tidak tahu bahwa kita itu adalah makhluk hina. Apa yang mau dibanggakan oleh manusia? Kita itu makhluk hina. Kita itu terbuat lebih mulia daripada hewan. Kita dilahirkan dari
mani, barang yang hina. Lalu kita hidup membawa kotoran, mati menjadi bangkai, apa yang akan kita banggakan? Oleh karena itu kalau ada orang yang memuji kepada kita, cepat pujian itu pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Abdullah bin Mas'ud, banyak orang yang dicoba bala tidak kuat dengan pujian dari manusia. Yang terakhir, Abdullah bin Mas'ud mengungkapkan, kam mim maghrurin bisitri alaihi. Banyak orang yang tertipu, artinya mutmainnun fi qalbuhu fid dunya, ghafilun anil akhirah. Orang yang tertipu oleh dunia itu dia merasa nyaman hidup di dunia, lupa kepada akhirat. Karena apa? Bisitri. Karena ditutupi aibnya. Dia merasa menjadi orang mulia. Manusia itu mulia itu bukan karena dirinya mulia, tapi aibnya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aibnya yang ditutupi karena akhirnya kita menjadi mulia. Di dunia ini semuanya orang itu banyak cacat. Kenapa orang memuliakan seseorang? Karena kita tidak tahu apa aib orang tersebut. Kalau tahu aib seorang tersebut, kita tidak akan memuliakannya. Karena kita tidak tahu aib orang tersebut, maka kita memuliakannya. Itulah yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aib kita ditutup oleh Allah sehingga kita mulia. Banyak orang yang tertipu karena dia merasa nyaman di dunia, lupa akhirat. Akhirnya Allah tutup aibnya sehingga dia merasa nyaman. Hidup di dunia, lupa kepada akhirat. Karena itu, kenapa sampai kita lupa akhirat? Karena kita hubbud dunia, cinta kepada dunia. Bukan berarti kita tidak boleh punya dunia. Silahkan cari dunia, silahkan jadi orang kaya, silahkan. Tapi kekayaan itu jangan dimasukkan kepada hati kita. Karena kita punya penyakit tulul amal, panjang lamunan, yang mengakibatkan kita lupa akhirat. Karena kita panjang lamunan, tulul amal, sehingga kita lupa kepada akhirat. Banyak melamun sesuatu yang masalah dunia, itu mengakibatkan kita lupa ke akhirat. Karena kita lupa zikir kepada Allah, sehingga kita juga lupa kepada akhirat. Karena kita ditugas berzikir kepada Allah. Itu makalah yang diutarakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Yang pertama, banyak orang yang dicabut oleh Allah nikmatnya karena dia tidak syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, banyak orang yang terfitnah karena dia banyak dipuji oleh orang lain. Dan yang ketiga, banyak orang yang tertipu karena dia ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan makalah yang dari Ibnu Mas'ud ini menjadi motivasi kita untuk takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.